Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kita sudah sampai di ayat nomor 120, masih di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat yang sudah sangat masyhur. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan merasa senang atau ridho sampai ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka atau mengikuti nilai-nilai mereka, mengikuti kebiasaan mereka, budaya mereka. Kul inna hudallah wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sesungguhnya, petunjuk yang benar. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau kamu itu mengikuti hawa nafsu mereka, kemauan mereka, maka mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, setelah penjelasan-penjelasan tentang orang Yahudi, tentang orang Nasrani, tentang usaha-usaha mereka di dalam menyesatkan kaum muslimin, mengembalikan kaum muslimin kepada kekufuran, sudah dijelaskan banyak oleh Allah. Kok masih mengikuti mereka, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindungmu. Allah tidak akan lagi menjadi penolong bagimu. Jadi kita dilindungi, ditolong oleh Allah karena kita taat kepada Allah. Ketika orang-orang muslim tidak taat kepada Allah, banyak bermaksiat, ya tidak dilindungi oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Apa sebab turunnya ayat ini? Walan tardu angkal yahud ini. Sebab turunnya yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasrani yang dari Najran. Jadi ini berkaitan dengan kisahnya orang-orang Najran yang mereka berbondong-bondong menghadap Nabi itu, ingin mengajak debat orang-orang Nasrani dari daerah Najran. Nah, ketika mereka datang kepada Rasulullah, orang Yahudi dengar karena ada permusuhan orang Yahudi dengan orang Nasrani, sehingga mereka datang juga. Sehingga di hadapan Rasulullah itu ada Yahudi, ada Nasrani. Kemudian orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani itu mengatakan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah dan kaum muslimin itu menghadap kiblat mereka, ya, menghadap kiblat mereka, yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, itu sudah pindah, soalnya sudah pindah ke Ka'bah. Jadi kejadiannya setelah pindah ke Ka'bah itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani minta supaya pindah lagi, balik lagi ke
Baitul Maqdis. Maka ya dulu ketika mereka kaum muslimin itu menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi, orang Nasrani senang. Senang karena dianggapnya kaum muslimin mengikuti mereka. Karena mereka menghadap itu lebih dulu, ya karena memang datangnya agamanya lebih dulu gitu. Sehingga ketika kemudian pindah ke arah Ka'bah, mereka sakit hati. Nah, sakit hati itu lalu berusaha untuk melobi Rasulullah supaya pindah lagi ke Baitul Maqdis. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Walan tardu angkal Yahud walan Nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka betul-betul tidak akan pernah merasa senang sampai kamu itu mengikuti milah. Di sini bisa diartikan agama, bisa diartikan ya seluruh kebiasaan-kebiasaan mereka. Meskipun di sini disebutkan walan tardo angka, mereka tidak akan ridho kepadamu gitu, kepada Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud di sini adalah seluruh kaum muslimin, bahwa mereka tidak akan pernah ridho dengan seluruh kaum muslimin sampai kaum muslimin itu mengikuti. Nah, millah itu bukan hanya agama ditafsirkan oleh para ulama. Ya kalau orang muslim mengikuti atau pindah agama itu ada, tapi jarang. Yang paling banyak adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan ahli kitab. Bahkan kata Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalian betul-betul akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, semakin panjang ya, semakin banyak, sedikit demi sedikit maksudnya, sedikit demi sedikit, sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang dob itu adalah binatang yang mirip biawak, mirip nyambe itu, tapi bukan nyambe ya. Itu hanya ada di Arab sana. Kalau kita lihat di internet, kalau nggak ngerti sebelumnya itu pasti oh ini nyambe, padahal bukan. Dob itu makanannya makanan belalang gitu, itu belalang, binatang-binatang kecil, binatang-binatang yang tidak berdarah itu. Kalau nyambe itu makanannya bangkai. Dob enggak, dob halal gitu, dob halal. Kalau nyambe haram. Cuman karena itu tadi bentuknya mirip nyambe sehingga orang Indonesia bilang, "Oh, itu nyambe." Jadi nyambe halal gitu. Padahal bukan, itu dob. Dob itu adanya di Arab. Yang mereka punya rumah itu masuk ke dalam tanah gitu, ke dalam tanah dan berliku-liku. Seandainya kata Nabi itu orang ahli kitab Nasrani, Yahudi itu budaya mereka itu sampai yang aneh-aneh diibaratkan seperti rumahnya dob yang berliku-liku, itu umat muslim ada saja yang mengikutinya itu sampai masuk ke situ. Lalu ditanyakan oleh sahabat, apakah yang engkau maksud itu Yahudi sama Nasrani Nabi, umat-umat sebelumnya? Lalu kata Nabi, faman, ya siapa lagi kalau enggak mereka? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, karena mereka berusaha selalu untuk menjauhkan kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu benci kalau melihat kaum muslimin itu bersatu, kalau melihat kaum muslimin itu saling mencintai satu sama lain, itu mereka benci. Ada seorang Yahudi yang bernama Sas, ya. Nanti itu menjadi sebab turun ayat, masih di Ali Imran nanti. Sas itu ketika berjalan-jalan melihat sekelompok kaum muslimin, orang-orang Yahudi, orang-orang dari Ansor, ya, kaum Ansor Madinah, orang asli Madinah, kaum Ansor. Di mana kaum Ansor itu, orang-orang Madinah itu dulunya terpecah-pecah dengan suku-suku. Nah, suku yang paling besar bertikai itu adalah suku Aus dengan suku Khazraj. Tapi sejak kedatangan Rasulullah, perpecahan itu dihilangkan. Jadi betul-betul Nabi melarang sebutan-sebutan jahiliyah, kata Rasulullah. Jangan mengungkapkan ungkapan-ungkapan jahiliyah. Ya kalau kita saja pas waktu pemilihan presiden itu kan berpecah-pecah gitu. Berpecah-pecah dan masing-masing punya ungkapan untuk lawannya. A punya ungkapan untuk B, B punya ungkapan untuk A. Kalau contohnya misalkan yang dulu itu kan ada istilah cebong sama kampret gitu ya. Nah, itu zaman dulu juga begitu, ada Aus sama Khazraj. Nah, meskipun sudah lama, terus kemudian sudah agak lupa gitu ya, terus menjadi satu, yaitu kaum muslimin menjadi kaum Ansor. Itu orang Yahudi nggak senang melihat, wah ini kok bersatu ini, kok senang-senang mereka itu. Maka Sas ini kemudian dia kembali ke teman-temannya, sama-sama Yahudinya. Kamu nyusup ke tengah-tengah mereka. Yang kamu ungkit-ungkit lagi masalah dulu kaum suku Aus. Nah, yang kamu ungkit-ungkit lagi tentang suku Khazraj. Masing-masing nanti timbulkan lagi itu ungkapan-ungkapan lama itu. Sebutkan lagi itu ungkapan-ungkapan lama itu. Sehingga kemudian mereka masuk di situ, masuk kumpulan kaum muslimin tadi, terus kemudian ngungkit-ngungkit, dulu itu suku Aus itu, wah kurang ajar itu suku Aus itu. Dulu itu, nah yang suku Khazraj juga nggak terima dibilang begitu. Yang suku Aus nggak terima dibilang begitu. Ah, suku Khazraj apalagi gitu. Wah itu cebong, itu kampret itu. Wah, langsung ada dua orang itu meloncat. Ada yang dari suku Aus satu orang, suku Khazraj satu orang. Kemudian nyabut pedang mau perang dan sudah berpisah. Yang satu Aus, yang satu Khazraj mau berperang. Gara-gara diungkit-ungkit lagi perbedaan-perbedaan zaman dulu itu. Nah itu ada yang ngompori selalu, dari dulu sampai sekarang ada yang ngompori. Nah yang ngompori terutama itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak suka memang melihat umat muslim itu bersatu. Sehingga saat itu yang bisa mendamaikan hanya Rasulullah. Lalu ada yang lari kepada Rasulullah, Rasulullah itu mau perang itu, sama-sama muslimnya. Nah Rasulullah datang dimarahi mereka. Jangan nyebut-nyebut lagi itu istilah-istilah jahiliyah itu, yang perbedaan-perbedaan. Enggak boleh, hei suku Aus, mari sini. Enggak ada. Tidak boleh itu. Ya sampai sekarang pun ya, kalau misalkan itu istilah-istilah yang tadi itu kemudian dimunculkan lagi, itu masih ada rasa sakit, bangkit lagi itu nanti. Enggak sukanya, wah bisa tengkar itu. Padahal sudah bertahun-tahun yang lalu itu. Padahal sudah dulu. Nah itu yang suka ngompor-ngompori begitu dan tidak suka itu adalah orang Yahudi. Mereka ingin supaya umat muslim itu berpecah belah. Dan kemudian kalau sudah berpecah belah, mudah bagi mereka untuk
menjerumuskan kaum muslimin ke dalam berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu suka dengan itu. Inilah jamaah sekalian sebab turunnya ayat ini 120 ini di dalam surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.